Sobat Bisnis, welcome to Ramalan Saham. Minggu lalu pasar untuk ketiga kalinya mencatatkan net buy. Widih, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu. Salah satunya adalah ketika Telkom menyatakan akan menyuntik modal ke Gojek. Yang kedua adalah OJK mencatat nih, ada 33 perusahaan yang bakal melakukan buyback dengan nilai hampir mencapai 11 triliun. Dan jangan lupa bahwa Menteri Investasi dan Kemaritiman yaitu Luhut Binsar Panjaitan sedang ke Amerika Serikat untuk mendapatkan dana Sovereign Wealthy Fund. Itu sekitar 100 miliar dolar. Dia juga ke sana untuk mencari investasi langsung dari BlackRock. Ngomong-ngomong nih, BlackRock tuh punya saham loh di Telkom dan juga BBCA. Ngomong-ngomong soal IHSG Sobat Bisnis, gimana portofolio kalian? Masih kebakaran atau udah mulai menghijau nih? Minggu ini, Ramalan Saham bakal ngebahas soal Indeks Bisnis 27. Indeks Bisnis 27 menjadi indeks yang pergerakannya kencang banget dibandingkan dengan LQ45 atau bahkan IHSG itu sendiri. Nah, bisa jadi Indeks Bisnis 27 itu kalian pakai sebagai acuan dalam berbelanja saham atau investasi di pasar modal. Ya. Datang kawan saya, si gendut itu namanya. Ayo rame-rame pergi kota Tanjung Perak. Panggil satu taksi. Pandu belum datang nih, gue pesan makanan dulu deh. Mbak, saya mau bebek goreng perdikan ya, sama es jeruk. Oke, Kak. Jadi orangnya baru datang. Yoi. Bu, ini dong, apa Pesan namanya? apa nih? Sate bebek perdikan sama es kopi susu ya, Mbak? Iya, Kak. Nanti di atas meja ya. Sip. Oke. Di mananya, Mbak? Yuk, kita duduk situ. Oke, Sobat Bisnis. Gue udah bersama Ana Noviani nih. Hai. Dia jurnalis bisnis Indonesia yang udah sekitar 5 tahun menggeluti pasar modal. Hari ini kita akan ngebahas soal Indeks Bisnis 27. Karena kalian nggak mungkin kan mengecek 600 emiten yang setiap hari diperdagangkan di pasar modal. Nah nih, Kana, nanya dong. Ya, gimana, Nduk? Sobat Bisnis pengen tahu, Indeks Bisnis 27 itu sebenarnya apa sih? Oke, Indeks Bisnis 27 itu indeks acuan yang dibikin oleh Bisnis Indonesia. Itu ditangani langsung oleh Bisnis Indonesia Research Center. Nah, Indeks Bisnis 27 ini udah meluncur dari Januari 2009 nih, Nduk. Wow. Jadi umurnya udah sekitar 11 tahun. Nah, Indeks Bisnis 27 ini diharapkan menjadi acuan bagi investor untuk memilih saham-saham yang prospektif untuk dikoleksi. Oh, Karena kan seperti tadi Pandu bilang, di Bursa Efek Indonesia ini ada 709 emiten yang sahamnya diperdagangkan. Nah, Bisnis 27 ini menyeleksi dari 700 itu jadi hanya 27 saham yang masuk sebagai konstituen Bisnis 27. Oke, ngomong-ngomong soal seleksi, syaratnya sebenarnya apa aja sih untuk masuk ke sini? Nah, syaratnya ini ada 3 faktor utama. Ya. Yang pertama itu soal fundamental atau kinerja keuangan.
di dalamnya itu ada beberapa faktor nih Ndu, yang diperhitungkan sama komite investasi. Yang pertama itu soal pertumbuhan pendapatan, yang kedua soal pertumbuhan laba bersih, soal debt to equity ratio, soal return on investment, return on asset, dan juga soal LDR dan CAR untuk emiten perbankan. Oke. Itu baru satu faktor fundamental ya. Oh gitu. Ya, jadi ada oh ya. Ya, makasih ya Mas. Terima kasih Mas. Nah, itu baru faktor fundamental. Yang kedua adalah faktor likuiditas. Oke. Jadi, indeks bisnis 27 ini memperhitungkan faktor likuiditas saham di pasar yang diseleksi lewat pertama volume, value, frekuensi, sama yang nggak kalah penting adalah faktor market kapitalisasi atau kapitalisasi pasar si emitennya. Oke. Nah, faktor yang terakhir adalah soal akuntabilitas dan tata kelola emiten. Gitu Ndu seleksinya. Nah, itu dia sobat bisnis. Jadi ada 3 kriteria utama untuk masuk ke dalam indeks bisnis 27. Nggak mungkin tuh kita memasukkan emiten dengan sembarangan. Pasti yang sudah terseleksi oleh komite yang terpercaya. BTW nih Kak, kalau nggak salah ada emiten yang baru masuk ke bisnis 27 dan juga ada yang ditendang ya? Itu Iya, kenapa betul. tuh? Jadi indeks bisnis 27 ini melakukan rebalancing konstituennya itu per 6 bulan sekali, Ndu. Oke. Jadi periodenya itu di April dan di Oktober. Nah, Oktober kemarin ini ada 5 saham yang keluar dan 5 saham yang masuk. Oh, Yang oke. masuk itu adalah Astra Agro Lestari, AKR Korporindo, MDKA, Merdeka Copper Gold, kemudian ada Sido Muncul, dan ada BTPN Syariah. Oh, Mereka itu oke. menggantikan, bentar ya, gue nyontek dulu nih. Dia itu menggantikan Indosemen, Gudang Garam, Jasa Marga, Perusahaan Gas Negara, dan Ciwi Kimia yang keluar dari bisnis Indonesia untuk periode November sampai dengan April, gitu Ndu. Oke. Kak, ngomong-ngomong soal indeks bisnis 27 nih. Kalau nggak salah sebenarnya itu indeks bisnis 27 pergerakannya jauh lebih baik dibandingin IHSG sama LQ45 ya? Nah, kalau soal kinerja nih, memang kan sepanjang tahun ini indeks masih merah ya. Yes. Nah, bisnis Indonesia, indeks bisnis 27 juga masih merah koneksinya. Tapi performanya bisa kita bilang outperform terhadap IHSG. Kenapa? Karena saat indeks itu terkoreksi 11%, bisnis Indonesia terkoreksinya 10%, Du. Oh, Gitu. oke. Dan kalau kita mau lihat lebih sederhana lagi, untuk bulan November ini, month to date November itu indeks udah memantul ke level teritori positif. Dan kinerja bisnis 27 juga mengungguli indeks harga saham gabungan. Begitu, Ndu. Oke, itu sobat bisnis penjelasan dari kami berdua soal indeks bisnis 27. Sekarang gue bakal minta tolong Secret nih untuk mencarikan analis yang bisa ngomong soal indeks bisnis 27. Secret, tolong dong carikan analis yang bisa memberikan prospek tentang indeks bisnis 27 kepada para sobat bisnis. Siap, kami carikan. Halo Pak Wawan, apa kabar Pak? Pak, kita mau nanya-nanya dong soal prospek indeks bisnis 27. Kalau dari kacamata Pak Wawan nih, gimana sih Pak prospeknya ke depan? Kedepannya saya melihat sepanjang pertumbuhan ekonomi kita dilihatnya semakin positif, seharusnya untuk indeks 27 juga ada potensi untuk lebih unggul dari IHSG, karena biasanya ketika terjadi rebound tinggi itu saham-saham big cap duluan yang akan diburu oleh investor. Jadi kalau di sini bisnis 27 kan isinya kebanyakan saham-saham big cap, jadi saya melihatnya potensi untuk mereka rebound tinggi di atas IHSG itu cukup besar. Nah, Pak, yang kedua nih Pak. Kira-kira indeks bisnis 27 itu bisa menjadi acuan bagi para investor pemula nggak sih Pak untuk berinvestasi di pasar modal? Oh, kalau itu sih bisa ya. Kalau indeks 27 kan sebetulnya kalau dilihat isinya itu ya tadi yang big cap-nya kebanyakan big cap dari IHSG, jadi relatif cukup baik juga untuk investor pemula, terutama kalau memang
mau lihat saham-saham apa sih yang menggerakkan indeks, nah itu ada di bisnis 27 ya. Kalau paling Nah, kalau dari Pak Wawan sendiri, ada rekomendasi nggak sih Pak, saham apa nih di antara penghuni bisnis 27 yang menarik untuk dikoleksi investor? nomor satu sih saya sarankan untuk investor itu BBCA. BBCA ini saham paling besar kapitalisasinya di bursa kita. Dalam 10 tahun juga untuk anggota Big Cap ini salah satu yang paling bagus ya, dan di saat recovery pandemi nanti itu kan harapannya ada perbaikan ekonomi. Kalau di situ yang terjadi adalah aktivitas ekonomi akan kembali bergerak, itu kebutuhan akan perbankan akan sangat besar di situ, baik dari sisi kredit maupun dari sisi untuk mendukung transaksi. Jadi kedua juga ada dari industri kesehatan farmasi tentunya ya. Asumsinya kan dengan nanti ada vaksin juga kebutuhan kesehatan juga tetap akan tinggi. Jadi saham-saham seperti KW Pharma itu juga tetap menarik, di samping yang kalau sektornya valuasinya murah itu ada di sektor properti dan juga dari sektor industri seperti Astra itu relatif masih murah. Jadi itu bisa menjadi pilihan untuk investor kalau kita bicara setahun ke depan. Oh, jadi gitu Pak. Terima kasih nih Pak untuk penjelasannya untuk indeks bisnis 27. Jadi gitu Sobat Bisnis. Ternyata bagi para investor pemula, indeks bisnis 27 adalah sebuah acuan yang tepat untuk berinvestasi. Karena di dalamnya ada big caps yang telah diseleksi secara matang oleh Komite Bisnis Indonesia. Wah, kebetulan banget nih Kak Ana. Makanan kita udah datang nih. Makanan kita udah datang nih. Ya. Bebek goreng perdikan ya Pak. Wah, ini dia nih satenya. Kayaknya enak banget nih satenya nih. Sip, makasih Pak. Terima kasih Pak. Karena makanan kita berdua udah datang, jadi kami pamit undur diri dulu Sobat Bisnis. Sampai jumpa minggu depan, tetap di program yang sama, yaitu Ramalan Saham. Klik like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru daripada bisnis.com. Nah, yang terakhir nih Sobat Bisnis, Pak Wawan masih punya tips buat kalian. Silakan Pak Wawan untuk tipsnya ya kepada Sobat Bisnis. Kami berdua pamit undur dulu. Dadah! Halo Sobat Bisnis, ini tips dari saya Wawan Hindrayana. Oke, tips pertama, ini yang dulu juga saya lakukan. Sebetulnya kalau investor itu kan selalu berpikirnya bahwa saham itu harus trading TikTok baru profit gitu ya. Padahal sebetulnya ketika kita membeli saham itu bisa dianggap kayak kita membeli perusahaannya gitu. Jadi kalau kita mau punya perusahaan apa yang paling menarik ya, sebetulnya yang paling simple itu lihat saja di sekitar kita apa yang kita gunakan jasanya, lalu produk-produk apa yang kita lihat sepertinya ada di sekitar kita dan cukup terjual begitu ya. Itu bisa menjadi pilihan awal. Setiap saya transaksi itu pakai bank apa ya, supaya saya ada transaksi uang profit juga ya, saya beli saham banknya. Jadi itu tips pertama saya ya. Lalu kedua itu saham itu tadi tidak hanya mengandalkan capital gain, tapi juga ada yang namanya dividen. Jadi kalau kita beli saham, sebenarnya kita kalau pegang lama itu tetap ada cash flow dalam bentuk dividen tadi. Jadi ya pilihlah perusahaan yang secara historis itu memberikan dividen secara lebih konsisten, dan juga berapa pembagiannya itu bisa dilihat. Ini juga bisa menjadi pilihan kalau memang saya berniat jadi investor mau pegang lama, ya baik lihat juga dividennya. Diversifikasi tetap penting, jadi jangan beli cuma satu sektor aja atau apa. Itu kalau kita merasa ingin resikonya di saham itu relatif kecil, ya kita bisa diversifikasi. Salah satunya misalnya dengan ya tadi bisnis 27 itu sudah masuk diversifikasi karena dia kan ada isinya ada 27 saham. Video ini tidak untuk direproduksi atau disalin oleh orang lain. Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini
mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Meskipun informasi yang terkandung di sini telah diperoleh dari sumber kredibel, tapi tidak dapat dijamin. Semua hak dilindungi oleh